Resesi tahun 2023 membuat perekonomian kita jadi gelap. Itulah framing media yang terus didengungkan dewasa ini. Mulai dari media mainstream hingga ke media sosial seperti YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Pertanyaan kemudian, apakah Indonesia akan mengalami resesi pada tahun 2023? Dan jika iya, apakah resesi hanya akan membawa kegelapan ekonomi atau dengan kata lain cuma ada dampak buruknya aja nih bagi Indonesia? Tidak adakah dampak positifnya? Lalu apa saja faktor-faktor dan dampak jika resesi itu terjadi? Nah, memang resesi itu berbahaya karena resesi ditandai dengan menurunnya perekonomian kita atau pertumbuhan ekonomi itu negatif. Dan itu biasa ditandai selama 2 kuartal berturut-turut atau 1 semester. Namun yang harus dipahami adalah resesi di negara-negara maju atau bahkan resesi global belum tentu mengakibatkan resesi ekonomi nasional atau belum tentu berdampak pada Indonesia. Bahkan penurunan ekonomi tidak melulu disebabkan oleh resesi ekonomi semata. Karena ada banyak jenis-jenis penurunan ekonomi. Bisa pula disebabkan oleh krisis ekonomi, yaitu penurunan ekonomi yang hanya pada 1 kuartal saja. Bisa pula karena deflasi, inflasi, stagflasi, hingga tentunya yang terburuk adalah depresi. Yaitu penurunan ekonomi bukan hanya 2 kuartal, melainkan 2 tahun. Seperti yang terjadi di Amerika pada tahun 1930-an. Semua penurunan ekonomi tentunya akan menghambat perekonomian, baik itu krisis ekonomi, resesi, hingga yang terburuk yaitu depresi. Adapun indikator penurunan ekonomi diukur dari produk domestik bruto atau PDB dari suatu negara. Nah, produk domestik bruto diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu, ya biasanya per tahun. Untuk mengukur PDB suatu negara dapat dilakukan dengan rumus PDB sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor kurang impor. Konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah ya tentunya oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri. Menurut banyak pengamat ekonomi, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, Indonesia merupakan salah satu negara yang katanya akan selamat dari jurang resesi. Salah satu indikator utamanya adalah tingginya konsumsi rumah tangga orang Indonesia. Dan kecenderungan itu makin kuat jika orang Indonesia mengonsumsi produk dari orang-orang Indonesia pula, misalnya UMKM atau bisnis teman. Pada konteks ini, ideologi menjadi peran penting karena misalnya kalau kita mengacu pada ideologi kapitalisme global yang bertumpu pada perdagangan global dan global supply chains, tentu akan mengalami resesi. Karena jika negara penyuplai dalam hal ini Cina dan negara konsumen dalam hal ini Eropa mengalami resesi, maka Amerika juga mengalami resesi. Itu artinya apa yang terjadi pada Cina sebagai penyuplai, Amerika sebagai produsen, dan kemudian Eropa sebagai konsumen itu akan berjalin berkelindan satu sama lain. Berbeda misalnya dengan Indonesia, jika ideologi nasional atau ekonomi Pancasila diterapkan, maka keadilan dan kemakmuran rakyat menjadi tumpuan utama. Baik itu rakyat sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Nah, mari kita belajar dari resesi sebelumnya. Misalnya ketika kita mengacu pada pengalaman resesi 98, resesi 2008 maupun resesi 2013, praktis hanya resesi 98 yang mana kita betul-betul berdampak. Itu pun karena resesi ekonomi pada 98 itu berjalin berkelindan dengan krisis politik di satu sisi dan krisis kemanusiaan di sisi lain yang kemudian pada gilirannya melahirkan gerakan reformasi. Pada resesi 2008 dan 2013 Indonesia nyaris tidak tersentuh. Hal itu disebabkan tidak terlalu terkoneksinya perekonomian nasional kita dengan perekonomian global. Sebab lainnya tentu karena kuatnya UMKM di Indonesia yang menjadi landasan atau tumpuan bagi konsumsi rumah tangga orang-orang di Indonesia. Nah, kadang bencana yang terjadi di negara lain bisa menjadi berkah di negara kita. Bahwa memang resesi itu adalah penurunan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Dan tentunya akan berbeda dengan penurunan-penurunan ekonomi lainnya. Tetapi kita harus tetap optimis, bukan berarti kita menyepelekan ya dampak resesi di negara lain dan kemudian menganggapnya sebagai sesuatu yang justifiable atau baik-baik saja bagi perekonomian kita.
Tetapi kalau kita mengacu pada pendapat para pengamat bahwa Indonesia itu bisa selamat dari resesi karena Indonesia kuat konsumsi rumah tangganya, tetapi jangan salah, Indonesia justru bisa mengalami stagflasi atau pelambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi mungkin pertumbuhan kita itu tidak defisit, tetapi mengalami pelambatan atau hanya di situ-situ saja, yaitu angka 5%. Padahal janji kampanye Jokowi itu pertumbuhan ekonomi kita setiap tahunnya itu 7%. Nah, baik stagflasi maupun resesi, keduanya tentu merupakan gangguan perekonomian yang akan berdampak buruk bagi perekonomian di Indonesia. Tetapi seperti yang disebutkan tadi bahwa resesi di negara lain bisa menjadi bencana bagi Indonesia, bisa juga justru menjadi berkah. Nah, menjadi bencana ketika kita menggantungkan konsumsi kita pada negara tersebut. Namun, resesi di negara lain justru bisa menjadi berkah jika di Indonesia kita memproduksi dan menjual barang-barang yang dibutuhkan di negeri yang mengalami resesi tersebut. Misalnya Eropa. Sekarang kan Eropa mengalami krisis energi akibat perang Rusia dan Ukraina. Nah, embargo ekonomi pada Rusia yang memutus aliran gas ke Eropa dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Dengan apa? Yaitu tentunya dengan mengirimkan batu bara sebagai konversi energi Eropa yang sekarang memasuki musim dingin. Faktor utamanya tentu adalah eskalasi perang Rusia dan Ukraina yang memicu perang ekonomi antara Amerika bersama Eropa di satu sisi berhadapan-hadapan dengan Rusia dan Cina di sisi yang lain. Faktor kedua adalah karena perbedaan kepentingan dan kebijakan masing-masing negara yang bertikai akan berdampak pada deglobalisasi yang tentunya melemahkan ekspor dan impor yang merupakan salah satu tumpuan PDB masing-masing negara. Faktor ketiga yang menyebabkan resesi adalah masyarakat menjadi takut untuk berbelanja dan memilih untuk menyimpan uangnya masing-masing. Pebisnis yang kehilangan pembeli tentu akan memilih untuk menaikkan harga produknya atau mengurangi jumlah karyawannya. Maka lahirlah badai PHK yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Adapun faktor keempat, mengapa resesi terjadi adalah karena kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran sehingga menambah gelap perekonomian nasional. Kita tahu bahwa resesi itu kan disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional itu negatif, yang mana tolak ukurnya PDB. Nah, sementara seperti yang dijelaskan tadi bahwa PDB itu bergantung pada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Sehingga yang dapat dilakukan adalah pertama, konsumsi atau belilah produk dari teman-teman dekat atau UMKM agar perputaran ekonomi berada di level terdekat kita. Kedua, pelaku usaha melakukan investasi pada usaha lokal, apakah dengan membuat usaha sendiri, reseller, atau investasi pada usaha dalam negeri. Ketiga, paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya kebijakan ekonomi, haruslah tepat sasaran, sesuai dengan janji kampanye Jokowi pertumbuhan 7% setiap tahun. Dan keempat adalah ekspor barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh luar negeri, misalnya batu bara, serta terapkan pajak yang tinggi untuk barang-barang impor. Dengan begitu, semoga Indonesia mendapat berkah dari resesi ekonomi yang terjadi di negara lain. Ada pertanyaan?